TNI AL akan tetap melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, meski Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Wahyu Sakti Trenggono meminta agar pembongkaran pagar laut dihentikan dengan alasan masih dalam proses investigasi. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pembongkaran, lanjut, kata Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Agus menjelaskan, pembongkaran pagar laut sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Sudah perintah Presiden, tegas dia. Agus menyatakan, pembongkaran pagar laut ditargetkan selesai secepatnya. Sebab, pagar laut tersebut mengganggu aktivitas nelayan setempat. Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut, imbuh dia. Menteri KKP minta pembongkaran pagar laut dihentikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengaku telah berkomunikasi via telepon dengan Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali agar operasi pembongkaran pagar laut dapat dihentikan. Sekarang belum semuanya, pagar dibongkar, tapi tadi KSAL sudah nelpon pas rapat abis ini saya akan berkoordinasi dengan beliau, ujarnya kepada wartawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Menteri KKP mengatakan pagar bambu sepanjang 30,16 km tersebut masih menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan oleh KKP. Trenggono menilai pagar laut tidak seharusnya dibongkar sebelum proses penyelidikan selesai. Ia juga khawatir pencabutan pagar tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan dampak lain, termasuk terbawanya bambu oleh arus laut. Barang bukti yang masih dalam penyelidikan sebaiknya tidak dibongkar. Jika dibongkar, bisa menimbulkan masalah baru seperti terganggunya arus laut, ujar Trenggono. Menurutnya, pagar tersebut harus tetap berada di lokasi hingga KKP berhasil mengungkap dalang di balik pemasangan pagar misterius ini. Pencabutan itu mudah, tapi lebih penting untuk memastikan siapa yang memasang. Setelah semuanya jelas, baru pembongkaran dilakukan, tambahnya. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik justru tidak mempermasalahkan pembongkaran pagar laut tersebut. Meskipun, kasus pemasangan pagar ini masih dalam proses investigasi. Faisal mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan semua data terkait kasus tersebut. Data tersebut nantinya akan diteliti oleh tim forensik untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan lingkungan dalam kasus tersebut. Pagar laut sudah dibongkar, enggak masalah. Kebakaran setahun yang lalu masih bisa kita forensik kok. Jadi kita bisa lakukan antisipasi, semua data sudah kita kolek kok, kata Faisal di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Faisal mengatakan, timnya saat ini sudah mengumpulkan barang bukti, baik berupa dokumentasi maupun sampel dari lokasi kejadian. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga meminta keterangan sejumlah ahli untuk mengetahui dampak terhadap lingkungan terkait kasus pagar misterius tersebut. Pemanggilan para ahli juga kami lakukan untuk mendefinisikan apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi pemagaran tadi, tentu mereka lebih expert, kata Faisal. Pembongkaran pagar laut ini melibatkan sebanyak 600 prajurit TNI Angkatan Laut, AL, bersama warga sekitar. Pembongkaran dimulai dari Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Pembongkaran akan dilanjutkan sampai ke titik akhir yang berada di Pulau Cangkir, Kronjo. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut, Kadis Penal, Laksmawira Hadi, mengatakan proses pencabutan pagar laut ini ditargetkan akan selesai selama 10 hari. Namun, sambungnya, target penyelesaian itu akan disesuaikan dengan kondisi cuaca. Ini akan kita laksanakan secara bertahap, kalaupun kita setiap hari melaksanakan itu paling cepat 10 hari. Tapi kalau cuacanya masih seperti ini, bergelombang, kami menyesuaikan waktunya, ujarnya, Sabtu,
tanggal 18 Januari tahun 2025. Wira menjelaskan, guna mempercepat proses pembongkaran, pihaknya akan meminta bantuan nelayan sekitar. Dalam sehari, target pencopotan pagar bambu ialah sepanjang 2 km jika kondisi laut sedang tenang. Alhamdulillah positif, dan insya Allah para nelayan nanti membantu kita untuk percepatan. Kita akan ajak nelayan sekitar, karena ini lebih banyak manfaatnya buat nelayan sendiri, ungkapnya. Kendala yang dihadapi personel TNI AL dalam melakukan pembongkaran, jelasnya, yaitu kedalaman laut yang dangkal sehingga sejumlah sarana tak bisa digunakan. Tapi ini kan, kami ada sarana di sini, tapi tidak bisa masuk. Ada 2 tujibot, ada reef, ada sekoci karet, kami bawa kemari. Tapi karena kondisinya sangat dangkal, terangnya,